Pak Yadi ya, dari Ibu. Tanggal 28 April 2011 pukul 6.31 PM. Pak Yadi, tolong diingat setelah kongres apakah Pak Yadi, tolong diingat setelah kongres apakah Pak Yadi pernah menerima uang untuk Abah dari Nazar atau Yuli, stafnya NZ Sun? Tidak tahu ya sampai depannya. Enggak tahu Pak Jaksa. Kemudian, apakah saudara tahu atau sudah mendengar ada pengeluaran atau kas bon dari PT Adikarya untuk dan untuk AU itu sebesar 2 miliar 10 juta rupiah. Itulah yang saya bingung dan buat saya tidak masuk akal, karena saya tidak pernah berhubungan, tidak pernah kenal, tidak pernah minta pada saudara Teguh Bagus ya. Di situ kok ada tulisan bon untuk AU, itu yang apalagi bonnya ada coret-coretan, kemudian fotokopian dan seterusnya. Bahkan waktu saya tanya pada saat kesaksian Teguh Bagus, apakah Teguh Bagus menyampaikan itu pada saya, dia bilang tidak. Kesaksian saudara Munadi itu beda lagi ceritanya, itu ada urusan perdata dan ada waktu itu ditunjukkan berkas yang terkait dengan itu, apalagi terkait dengan kongres gitu. Kemudian, apakah Ibu Adiah Laila pernah melakukan perjalanan ke Eropa di sekitar tahun 2009? Saya lupa, tapi waktu itu istri saya pernah minta izin untuk pergi ke Eropa. Saya bilang silakan ya. Saya pakai bahasa Jawa, sing penting bayar dewe. Saya terjemahkan, yang penting bayar sendiri ya. Saya bisa juga menerjemahkan. Apakah di dalam perjalanan ke Eropa itu bersama dengan Pak Taufik Ali, kemudian Diganjat, Mahfud Suroso, Nurmala Dewi, Erda, Munadi Herlambang? Waktu itu yang disampaikan istri saya, diajak Pak Mahfud. Saya bilang silahkan saja, yang penting bayar sendiri. Itu yang saya sampaikan. Dan memang bayar sendiri. Kalau yang Pak ini Pak Apabik sama Bu Dina ini sama, bayar sendiri masing-masing. Ya, betul. Yang mulia, ini masih ada satu SMS, tapi nanti aja di depan yang mulia. Depan aja, kita tunjukkan di depan aja. Kapan mau dilihatkan sekarang? Nanti saja yang mulia. Oh, untuk bukti. Ya, bukti, tapi ada SMS yang penting. Di depan aja yang mulia. Ya. Baik. Masih ada majelis. Sebentar cukup majelis. Sekarang dari majelis. Baik. Saya mau tanya, kalau saya lihat ini saudara lahir di Blitar, kemudian sekolah di Jawa Timur, sampai kemudian di UNAIR, gitu. Iya. Yang ingin saya tanyakan, kapan saudara kemudian hijrah ke Jakarta? Tahun 95 ya. Tahun 95. Sebagai apa? Saya waktu itu diminta untuk menjadi salah satu ketua di pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam Di HMI. HMI. Itu terpilih Kongres HMI di Surabaya. Ketua umumnya Taufik Hidayat namanya. Saya diminta untuk menjadi salah satu ketua. Kemudian kapan berkenalan dengan M. Nazaruddin? Saya kenal Muhammad Nazaruddin tahun 2005 ketika sama-sama menjadi pengurus Partai Demokrat. Sudah mulai di Demokrat. Di Demokrat ya. Waktu 2005 itu terpilih Ketua Umum Partai Demokrat Pak Hadi Utomo.
Nah, saya menjadi pengurus, saudara Nazar dan teman-teman lain juga menjadi pengurus di situ. Orang baru yang saya ingat, saya, Nazar, Saan, Pasha, saudara Umar Arsal, Michael. Sebelum itu belum kenal sama Nazar? Belum. Kenal sama Nazar. Belum. Kemudian kapan saudara kemudian sering ke tempat usahanya Nazar? Saya relatif sering itu tahun 2008 yang mulia. 2008 yang tadi saya ceritakan Anugerah. untuk ya persiapan pencalekan, karena di situ mulai didiskusikan, kan butuh pemahaman sistem pemilu yang baru itu seperti apa, ngajak diskusi kan, dapil itu seperti apa, pencalonan seperti apa, nanti kampanyenya seperti apa, penetapan calon terpilih seperti apa, pembagian kursi setiap dapil seperti apa. Nah, diskusi-diskusi itulah diskusi yang kira-kira saya menjadi semacam, kalau saya menyebut ya boleh dibilang tanda petik guru, boleh dibilang semacam konsultan, seperti itu. Jadi diskusi-diskusi membimbing bareng-bareng persiapan pencalekan tahun 2009 setelah terbitnya Undang-Undang Pemilu yang baru tahun 2008. Untuk persiapan caleg. Betul. Waktu itu perusahaan Nazarudin itu sudah Anugerah Group atau masih Anugerah Nusantara? Masih Yang- PT? yang Atau saya- sudah, yang saya tahu waktu itu saya diajak gabung di PT Anugerah Nusantara itu, yang kemudian tidak jadi itu, kemudian saya diajak di PT Panahatan yang saya kemudian mundur tahun 2009. Jadi yang saya tahu perusahaan Nazarudin itu ya PT Anugerah Nusantara yang saya tidak jadi itu, dan PT Panahatan. Yang lain saya tidak tahu perusahaan apa saja. waktu itu kantornya Di Tebet. gitu ya. Betul. Kemudian pada saat sudah pindah ke Mampang, apakah saudara juga sering ke sana? Saya tidak pernah sama sekali datang ke kantor saudara Nazarudin di Mampang, atau yang sering disebut sebagai Permai Group. Waktu acara bulan puasa? Bulan puasa tahun 2009 itu 12 September 2009 itu di Tebet. Di Tebet. Betul. Buka puasa bersama, waktu itu ada anak-anak yatim yang dibawa, selesai buka puasa, itulah mobil Harrier itu 12 September kemudian dibawa oleh saudara Nur Rahmat ke Durensawit. Itu di Tebet yang mulia. Di Tebet ya. Betul. Dalam keterangan saksi Yulianis waktu diperiksa di sini, dia mengatakan bahwa saudara itu justru digaji dari perusahaannya Nazarudin. Dia mendapat gaji di Iya. situ. Sementara saudara katakan bahwa saudara tidak pernah bergabung di perusahaan itu. Baik, saya jelaskan ya. Jadi waktu itu kan saya diminta untuk jadi guru, tanda petik ya, guru atau semacam konsultannya. Karena itu saudara Nazarudin mengatakan kepada saya ada uang operasional, begitu. Belakangan beberapa bulan kemudian saya dengar dari saudara Abdul Aziz namanya. Abdul Aziz itu kerja di situ, kerja di kantornya saudara Nazar, tetapi tinggal di rumah saya karena dia adalah pernah sekolah nyantri di Krapiak yang mulia. Nah, istilahnya kok gaji. Karena pakai istilah gaji, maka kemudian saya sampaikan pada saudara Nazarudin, kalau digaji saya tidak mau. Kalau digaji kan berarti saya pegawainya saudara Nazarudin. Nah, karena itu kemudian saya kembalikan gitu. Setelah saya tahu di kantornya dipakai istilah gaji, begitu ya. Saudara mengembalikan apa yang tadi disebut oleh Yulianis gaji karena saudara tidak mau digaji oleh Nazarudin. Apakah itu maksudnya saudara justru di atas daripada Nazarudin posisinya?
Sehingga saudara tidak mau digaji Nazarudin. Bukan, karena istilahnya gaji, padahal akadnya adalah operasional. Kalau operasional, sesuatu yang saya anggap wajar, karena kan saya mengikhtiarkan kemampuan dan keterampilan saya untuk membimbing sampai hal-hal teknis, detail ya. Memilih dapil itu seperti apa, pertimbangannya seperti apa. Dan bukan hanya Nazarudin yang mulia, yang minta dibimbing itu Nazarudin. Kemudian saudaranya yang namanya Muhammad Nasir. Dalam pengertian untuk kepentingan caleg, pencalekan. apakah dibimbing itu untuk kepentingan perusahaan? Pencalekan. Jadi waktu itu Nazarudin mau nyalek, kemudian Nasir mau nyalek. Kalau saudara memberikan bimbingan untuk kepentingan caleg, kenapa saudara digaji oleh perusahaannya? Kenapa Makanya- bukan diberi oleh Nazarudin? Makanya- Katakanlah uang operasional, tapi dikeluarkan dari uang perusahaan. Saya kan tidak tahu uang itu dari mana, kan? Tetapi diberikan kepada saya. Jadi saya tidak tahu uang itu uang Nazarudin pribadi atau uang dari perusahaannya, saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya waktu itu akadnya terima uang operasional. Karena uang operasional ya saya anggap sebagai sesuatu yang wajar. Itu kan Gitu. yang 20 juta. Betul, yang 20 juta. Nah, setelah itu malah kemudian lebih besar lagi. Oh iya, Dari keterangan Julianis bahkan ada betul. 75 juta. Saya ada catatan itu, di catatan keterangan Julianis itu rinci yang mulia. Waktu itu uang untuk biaya pemilu gitu. Karena waktu itu kami sama-sama nyalek gitu. Sama-sama nyalek, misalnya biaya untuk spanduk, untuk kaos, begitu Tapi konteksnya. kenapa hubungannya dengan saudara, bukan hubungannya dengan Nazarudin? Katakanlah untuk kepentingan caleg. Maksudnya yang mulia? Iya, biaya itu kata saudara kan untuk kepentingan pemilu. Betul. Dan kenapa justru bukan untuk kepentingan urusannya Nazarudin? Kenapa kemudian ada kaitannya dengan saudara? Oh iya, karena waktu itu dealnya adalah saya membimbing persiapan dia pencalekan. Nah saya dibantu untuk biaya-biaya pencalekan saya juga. Yang saya tahu Nazarudin juga mengeluarkan untuk teman-teman yang lain, bahkan yang saya tahu juga dari partai yang lain gitu. Kemudian bagaimana prosedurnya Nazarudin bisa menjadi bendahara umum pada saat saudara sudah menjadi ketua umum? Baik, saya ceritakan riwayatnya yang mulia ya. Jadi pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung, bahkan sebelum itu, Saudara Nazarudin adalah de facto bendahara umum. Karena sejak Mei atau Juni 2009, bendahara umum yang lama, Pak Zainal Abidin, bendahara umum periode Pak Hadi Utomo, itu meninggal. Karena meninggal, saat itu Nazarudin adalah wakil bendahara umum. Nah, kemudian de facto jadi bendahara umum. Ketika Kongres Partai Demokrat di Bandung, Nazarudin adalah sekretaris SC sekaligus de facto bendahara umum Partai Demokrat. Produk dari Kongres Bandung selain ketua umum, ketua dewan pembina, itu juga formatur. Nazarudin adalah menjadi salah satu formatur. Di rapat formatur itulah terjadi proses penyusunan ke pengurusan. Jadi yang memutuskan, menetapkan Nazarudin jadi bendahara umum itu bukan Anas Urbaningrum yang mulia, tetapi adalah rapat formatur. Rapat formatur itu ada saya, ada Pak SBY, ada Pak SBY, ada Edi Baskoro Yudhoyono, ada Hadi Utomo. Ini yang saya sebut ini formatur semua ya. Ada Johnny Allen Marbun, ada Muhammad Nazarudin, ada Jufri, ada Prabu Kusumo, ada Isran Nur, ada Imran, dan ada Lukas NB. Itu prosesnya penyusunan atau pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrat. Apa yang menjadi pertimbangan kok justru bendahara umumnya jatuh kepada Nazarudin? Barangkali ya, sama bukan yang lain. Atau kenapa Nazarudin tidak dikasih jabatan yang lain? Kenapa harus bendahara umum? Di dalam rapat formatur itu memang anggota-anggota formatur itu setuju saudara Nazarudin jadi bendahara umum. Ya, barangkali pertimbangannya, barangkali ya yang jelas pertimbangannya karena waktu itu sudah jadi acting bendahara umum. Jadi waktu periode Pak Hadi Utomo bagian akhir setelah Pak Zainal Abidin pendum lama ini meninggal, acting bendahara umum itu ya saudara Nazarudin. Sebelumnya, sebelum Pak Zainal Abidin meninggal, itu wakil bendahara umum. Jadi tidak tiba-tiba jadi bendahara umum periode kepemimpinan saya jadi ketua umum. Sebelumnya wakil bendahara umum, ketika bendahara umum lama meninggal periode Pak Hadi Utomo, jadi acting bendahara umum. Begitu ya, Mas. Setelah saudara kemudian terpilih menjadi bendahara umum sebagai ketua umum, bagaimana intensitas saudara terhadap kunjungan saudara ke perusahaan Nazarudin? Apakah bertambah, berkurang atau tetap? Saya relatif sering itu persiapan pencalonan 2008 awal 2009. Ketika masa kampanye, kampanye pileg sampai pileg itu 5 April 2009 itu sama sekali yang mulia. Setelah pileg selesai kami konsentrasi pilpres 9 Juli 2009. Jadi itu full konsentrasi pilpres. Selesai itu baru kemudian saya ingat betul ke kantor Nazarudin ya ketika buka puasa, diundang buka puasa tanggal 12 September itu. Beberapa kali bertemu di luar makan bersama dengan teman-teman, termasuk di akhir Agustus ketika saya menyerahkan uang DP itu yang mulia. Setelah itu setahu saya memang saudara Nazarudin kabarnya pindah ke mana? Kantor Mampang, dan saya belum pernah sekalipun dari itu sampai sekarang itu ke kantor Pak Nazarudin di Mampang itu, apa yang disebut di media sebagai Permai Group itu. Berkaitan dengan usaha-usaha Nazarudin dengan berbagai perusahaan dan PT-PT-nya itu apa peranan saudara di sana? Saya tidak ada yang mulia. Tidak ada peran karena memang saya waktu itu hanya ada setelah tidak jadi di PT Anugrah Nusantara, itu yang saya tahu. Kalau Anugrah Group saya tidak tahu, Permai Group saya tidak tahu, yang saya tahu namanya PT Panahatan. Kenapa saya mau waktu itu? Karena konteksnya itu adalah kebun sawit, investasi di kebun sawit. Tapi tahun 2009 sebelum jadi anggota DPR saya juga menulis surat pengunduran diri, sama juga di tempat-tempat yang lain tadi. Jadi perusahaan-perusahaan yang lain, apa yang saya tidak tahu, yang disebut Anugrah Group itu apa saja, atau Permai Group itu apa saja, saya tidak tahu, apalagi berperan, tentu tidak ada yang lain. Berkaitan dengan masuknya PT DGI sebagai subkon di Hambalang. PT apa? DGI. DGI, nah itu saya tidak tahu. Keterangan saksi Rosa, saksi Rosa Manulang yang bersangkutan diperintah oleh saudara Muhammad Nazarudin. Dan itu terkait saudara untuk meloloskan PT itu sebagai subkon di Hambalang. Di PT apa? Ada peranan saudara? Oh tidak, meloloskan PT tidak, DGI tidak, untuk subkon di Hambalang. tidak, sama sekali tidak. Benar ini? Wah benar yang mulia. PT DGI kan yang mengurus kan saudara Rosa Manulang. Betul, ada DGI, ada DCL, yang DCL. Yang mana? Yang Duta Citra Laras. Baik, kalau Duta dari Citra Sari Laras. Duta
Yang istri saudara ada. Oh iya, Dutasari Citra, Dutasari ya. Citra Laras. Dutasari Citra Laras. Tidak ada, Yang Mulia, karena seperti keterangan saksi-saksi dari Adikarya, keterangan saksi Mahfud Suroso, keterangan saksi Roni Wijaya, bahkan juga menjelaskan tidak ada peran saya di situ. Untuk itu ada istri saudara. istri saya kan sudah mengundurkan diri awal tahun 2009, Yang Mulia. Dan yang suratnya dibikin mundur tadi. oh bukan, itu cerita yang lain. Jadi awal 2009 itu memang menulis surat pengunduran diri. Tidak tahu apakah itu diproses atau tidak oleh saudara Mahfud Suroso. Nah, saya ingin sampaikan tahun 2011 ya, tahun 2011 ini ketika saudara Nazarudin sudah pergi ke luar negeri, kemudian melakukan serangan-serangan ke saya, ya, serangan-serangan politik ke saya lewat media, dan itu terkait dengan dinamika internal di Partai Demokrat. Kemudian saya tanya waktu itu pada istri saya, apakah surat pengunduran diri dulu tahun 2009 itu sudah terima aktenya? Nah, istri saya bilang belum. Karena itu saya tanya pada saudara Mahfud Suroso, mana akte hasil pengunduran diri itu. Jadi kalau ada cerita, kalau betul Yang Mulia, ada cerita backdate dan seterusnya, itu tidak ada kaitannya dengan istri saya. Kalau itu cerita betul, itu ya proses internal di Mahfud dengan Roni Wijaya. Mengapa saya tanyakan waktu itu? Karena saya punya feeling ini bisa jadi titik masuk untuk menyerang saya, baik secara politik maupun secara hukum. Karena saya dapat informasi bahwa saya juga sedang dikejar, atau jalur politiknya untuk mengejar saya itu lewat titik hukum. Itulah yang saya sampaikan. Itu ceritanya, Yang Mulia. Apakah itulah yang kemudian mendorong saudara untuk kemudian menyuruh istri saudara untuk keluar dari perusahaan itu? Bukan. Membuat aktanya mundur dan sebagainya. Istri saya itu sejak jadi komisaris tahun 2008, saya lupa bulan apa, itu sama sekali tidak pernah aktif. Justru itulah salah satu alasan ya, mengapa bisnis awalnya kan tidak jadi itu. Keterangan saudara Mahfud, keterangan saudara Roni tidak jadi. Yang kedua, saya sedang sibuk-sibuknya waktu itu untuk persiapan nyalek. Yang ketiga, kalau terpilih jadi anggota DPR, tidak elok kalau ada istri saya di sebuah perusahaan. Nanti bisa disoal secara etik dan sejenisnya itu. Itulah mengapa kemudian saya minta pada istri saya untuk proyeknya aja udah nggak jadi ya, kenapa terus di situ? Toh tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, tidak punya keaktifan, tidak juga ada manfaat finansial, misalnya gaji atau tunjangan atau yang lain-lain, hanya persahabatan, ya sudah mundur saja begitu. Apakah mundur itu kemudian dilakukan melalui suatu RUPS atau? Itu yang saya tidak tahu, Yang Mulia, karena itu urusannya di Pak Mahfud ya. Dan dalam kenyataannya apakah PT Dutasari Citra Laras ini kemudian memang menjadi subkonnya PT Adikarya di sana? Ya, itulah yang belakangan kan kita tahu bahwa ternyata ada subkon seperti itu. Tapi dari cerita kesaksian orang Adikarya, kesaksian saudara Mahfud, kesaksian saudara Roni Wijaya, memang saudara Mahfud itu subkon lama di PT Adikarya. Jadi bukan orang baru yang tidak punya pengalaman atau tidak punya reputasi di bidang itu di PT Adikarya. Itu kesaksian yang saya dengar di persidangan ini. Tapi memang kemudian tetap menjadi subkonnya PT Adikarya di proyek ini. Betul, itu yang kita tahu kemudian. Tambahkan sedikit lagi ya. Baik. Tentang Kongres. Baik.
apakah saudara terdakwa mengetahui bahwa adanya dana yang dibawa oleh pihak Yulianis dan kawan-kawan? Tidak, yang mulia. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Yang akan dengar sendiri, Yulianis mengatakan bahwa memang ada dana yang dibawa di kongres kemarin. Iya, betul. Saya tidak tahu, yang mulia. Istilahnya di luar ini berkonteks ini, masalah ini pertemuan Anda sama SBY, masalah Ali, masalah demokrasi sendiri. Jika menurut majelis, jika diperlukan, ya, kalau ditanyakan saya jawab, yang mulia. Kalau Saya tidak, nggak mau nanya, tapi kalau Anda mau bicarakan silakan aja kalau Anda mau sampaikan. Mau sampaikan tentang itu? saya kira baik, fokus saja, yang mulia. Baik, tentang pertemuan dengan Ignatius Yang di ruang kerja fraksi. ketua fraksinya. Itu saat itu kan ada Anda, ada Nazar, ada Ignatius. Gitu. Bukan, ada saya awalnya ya, ada saya, ada Saan Mustafa, Ya, ada almarhum Aji Masaid, ya, ada staf saya Muhammad Rahmat. ya. Kemudian masuk saudara Nazar menyampaikan bahwa Pak Ignatius Mulyono mau menghadap. Itu istilah yang saya ingat. Saya bilang ya silahkan saja gitu. Setelah itu masuk. Setelah itu Pak Ignatius kira-kira 10 atau 15 menit kemudian masuk. Ketika masuk itu Pak Ignatius menyampaikan programnya atau rencana-rencananya. Itu kan masih awal-awal periode DPR, periode 2009-2014. Ya. Kalau tidak keliru itu bulan Desember, yang mulia. Apa pembicaraan saat itu? Yang disampaikan adalah programnya sebagai ketua balik agar hanya itu. Nah, setelah itu karena ini ada proses pemeriksaan Pak Ignatius, kemudian disebut-sebut nama saya baru ingat. Saya putar memori saya, apa waktu itu pembicaraannya. Nah, yang saya dengar waktu itu Saudara Nazarudin menyampaikan bahwa Pak Mulyono ada urusan Kemenpora di BPN, tolong didorong. Itu yang saya Itu di depan ingat. Anda menyampaikan itu. Itu di depan saya, di depan Pak Saan, Pak Aji, Pak Rahmat, karena duduk di sofa gitu. Jadi Nazar ini bicara ada keperluan tanah. Ada yang saya ingat ya, tidak bicara soal sertifikat ya, Ya. tidak bicara soal SK ya. Ada urusan Kemenpora di BPN, tolong didorong. Itu yang di ruangan saya begitu. Nah, setelah itu Pak Mulyono kan pergi, Saudara Nazarudin juga pergi, saya dan teman-teman masih ada di situ. Di luar itu saya tidak tahu apakah ada pembicaraan lain yang lebih detail, misalnya antara Nazarudin dan Pak Ignatius Setelah itu apakah Mulyono. terdakwa pernah mendapatkan laporan dari Ignatius tadi? Tidak, karena pada saat katanya tanggal 6 itu Pak Ignatius Mulyono di persidangan ini menyampaikan menyerahkan pada Saudara Nazarudin SK itu kan. Nah, kata Pak Ignatius setelah menyerahkan ya, kemudian lapor ke saya. Padahal tanggal 6 itu saya ingat betul, saya sedang rapat pansus Bank Senturi dari pagi sampai dini hari. Jadi tidak ada yang melaporkan setelah selesai diurus sama Ignatius itu? Nggak ada lapor sama Anda atau sama Nazar di depan Anda? Cerita Pak Ignatius kan waktu itu dia lapor menyerahkan kepada Saudara Nazar di ruang saya, kan begitu ceritanya begitu. Nah, setelah itu kemudian bilang Pak Ketua Fraksi tugas sudah saya laksanakan, kan begitu. Ya.
kan dari logika kalau diserahkan di tempat saya kan tidak perlu lapor karena saya melihat itu kan begitu. Padahal tanggal 6 itu jelas saya sedang ada rapat pansus Bank Senturi. Salah satu peristiwa yang saya ingat betul adalah berantemnya Saudara Ruhut Sitompul dengan Gayus, Profesor Gayus Lumbun. Kemudian pindah ke Herir ya. Baik. Herir. Di BAP ada 49 ini tanyakan tentang proses kepemilikan Herir ini. Iya. Anda bilang di sini itu hasil perolehan sendiri. Iya, betul. Tentang mendirikan satu unit mobil Herir itu. Iya. Ya. Jadi Di LHKPN itu yang mulia. yang ingin saya tanyakan, kita sudah dengar kemarin Yulianis bicara di sini sama si Neneng. Iya. Ketika itu mereka buka cek sekian sama BPM. ya, cek dan uang tunai. Uang tunai 150 juta. Di sini Anda katakan BAP Anda ini Anda yang store sendiri itu, beli sendiri. Terus nama hasil perolehan sendiri terkait kepemilikan satu unit mobil Herir. Itu kan Ya. bertolak belakang. Bukan yang mulia itu pertanyaan penyidik waktu itu adalah mengapa di LHKPN saya keterangannya hasil perolehan sendiri. Saya jelaskan bahwa itu untuk segi kepraktisan penulisan di LHKPN. Jadi di LHKPN itu saya tidak terangkan misalnya oh itu DP-nya dari bantuan Pak SBY dan seterusnya begitu. Jadi di sini ketegasan Anda itu uang mukanya itu berasal dari mana menurut Anda? Bukan menurut saya, memang uang